Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu gitu ya, Nak ya. Yang belum ada di sini, Rafa sakit ya. Jadi Ibu baru dikasih tahu sama mamanya Rafa bahwa pagi ini Rafa demam. Jadi saat dulu pretestnya pakai quizzes, kan kita udah biasa pakai quizzes ya. Itu ya. Nah, di sini peringkat satunya Kirana, kemudian Amira, dan peringkat tiganya Aisyah. Kirana dan Amira betul semua. Hari ini kita akan belajar sistem koordinat, berarti mengulang kembali gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya Ibu lebih fokusnya ke menggambarnya. Jadi Ibu akan kasih pertanyaan esensial, terus akan ada aturannya gitu ya, karena kita proyeknya cuma 1 kali pertemuan, bukan berkala, jadi peraturannya nanti sudah ada tuh. Terus nanti Ibu juga akan nyampein alokasi waktu, misalkan di breakout room berapa, terus nanti presentasi berapa, seperti itu ya. Nah, kontrak belajarnya yang pertama join tepat waktu, terus aktif dalam diskusi, mempersiapkan peralatan sendiri. Maksudnya siapkan peralatan sendiri, kan nggak mungkin bisa bareng-bareng pakai penggarisnya ya, harus sendiri-sendiri. Kemarin kan gue udah informasikan juga bahwa harus menyiapkan perlengkapannya sendiri. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan ya saat bertanya, kemudian saat menanggapi, nanti kalau ada presentasi dari temannya atau bertanya ke Ibu. Terus mengikuti arahan, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kelompok. Kayak gitu ya, kurang lebih kontrak belajarnya. Nah, kemudian alokasi waktunya. Nah, nanti awalnya sih akan ada video pembelajaran dulu. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 itu ada Afla, Rafa, Kemal, Hanan. Karena Rafa sakit berarti ada bertiga ya. Nah, kelompok 2 itu Atika, Alkemi, Zalfa. Terus Kirana, Quinha, Aisyah, Apa kabar anak-anak milenial? Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Sebelum kita belajar sistem koordinat, kita akan mengulang dan mengingat kembali apa sih sistem koordinat. Tahukah kamu apa itu koordinat? Koordinat adalah titik perpotongan 2 buah garis. Biasanya lebih dikenal dengan nama sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini adalah sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan rangkaian koordinat numerik yang menentukan jaraknya dari kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik pada bidang menggunakan 2 bilangan. X dinamakan absis, sementara Y dinamakan koordinat. Perpotongan 2 buah garis secara vertikal dan horizontal bertemu di satu titik yang dinamakan titik O. Sementara garis horizontal dinamakan sumbu X dan garis vertikal dinamakan sumbu Y. Kemudian titik-titik yang berada pada sumbu Y di atas titik O itu bernilai positif, sementara titik-titik pada sumbu X di sebelah kanan titik O itu bernilai positif, sementara di sebelah kiri titik O itu bernilai negatif. Sementara titik-titik pada sumbu Y di bawah titik O itu bernilai negatif. Potongan sumbu X dan sumbu Y menghasilkan beberapa daerah. Daerah inilah yang dinamakan dengan kuadran. Jadi, daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif dinamakan kuadran 1. Sementara daerah yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif dinamakan kuadran 2. Sementara daerah yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif dinamakan kuadran 3. Sementara daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif dinamakan kuadran 4. Hal yang sangat penting diperhatikan dalam menggambar pada sistem koordinat adalah peletakan titik dalam menentukan skala. Peletakan titik dalam menentukan skala harus sesuai dengan yang dilihat pada gambar, harus pas. Nah, ini nanti yang harus diperhatikan ya, Nak ya, dalam menggambarnya. Jadi kebanyakan itu sebelumnya
terjadi kesalahannya dalam penentuan skala. Jadi misalkan harusnya satunya di sini, ditulisnya di 2 sini. Nah, itu nanti yang harus diperhatikan dalam peletakan titiknya. Karena kalau skalanya nggak pas, nanti untuk titiknya dan garis yang akan kalian buat dalam sistem koordinat nanti juga tidak akan tepat. Nah, nanti lebih berpengaruhnya nanti saat kalian belajar persamaan garis lurus sama sistem persamaan linear 2 variabel. Itu ngaruh banget kalau misalkan peletakan skalanya tidak tepat. Supaya skala yang kita gunakan juga tepat. Sekarang kita akan mencoba untuk menggambar sebuah titik. Nah, kita akan coba gambar. Kita akan buat titik yang berjarak 2 satuan dari titik pusat di sebelah kiri sumbu X, berarti nilainya -2. Sementara titik yang berada 3 satuan di bawah titik pusat bernilai -3. Terbentuklah titik A. Apakah kalian tahu berapa koordinat titik A? Nah, mudah sekali bukan? Sekarang kalian akan Ibu bagi ke breakout room. Nanti silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok ini menyepakati bikin titiknya apa aja. Misalkan kita mau bikin titik A. Gambar berpotongan tegak lurus. Iya, gambar garis. Saya ini menentukan titik potong dengan sumbu X bernilai Y sama dengan 0. Kenalin dulu anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui kedudukan titik pada koordinat Kartesius? Dengan melihat koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y. Bagaimana cara menggambar persamaan garis pada bidang koordinat Kartesius? Menentukan titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y sama dengan 0. Lalu buat 2 titik pada grafik koordinat dan disambungkan. Yang ketiga, bagaimana cara membedakan hubungan-hubungan 2 buah garis? Hubungan antara 2 garis dapat berupa sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Jika semua titik pada sebuah garis terletak pada garis lainnya atau sebaliknya, maka kedua garis tersebut dikatakan berhimpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Jika digambarkan dalam koordinat Kartesius akan terlihat seperti gambar di samping. Jadi apakah kalian mengetahui kegunaan dari koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari sekitar? Gunanya untuk menemukan titik dan tempat atau letak yang diukur secara cepat dan akurat. Titiknya -4,1. Ibu mau evaluasi sama nyamain persepsi ya. Kelompok Kirana itu milih titiknya itu 3,4. 3,4. Nah, jadi nanti ini harusnya kenapa Ibu suruh print supaya kalian bisa langsung tulis di sini. Kalau di Word kan agak susah nulis 1 2 3 4-nya gitu ya, Nak ya. Nah, di sini kalau kalian mau menentukan titik A, jaraknya terhadap sumbu X, tinggal dihitung aja kotaknya ada berapa nih. 1 2 3 4. Berarti titik A kepada sumbu X jaraknya itu 4 satuan karena ada 4 kotak kayak gitu ya. Nggak ada. Jadi kalau jarak itu selalu positif ya, Nak ya. Biarpun dia terletak di sebelah kiri, itu kan sebenarnya nilainya negatif, Bu. Tapi karena jarak itu selalu positif. Seperti itu ya. Itu yang mau Ibu konfirmasi ya, Nak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk breakout room lagi. Nggak akan lama ya, karena cuma mencoba untuk GeoGebra online. LKPD-nya udah Ibu kirim ya. Itu kan ada instruksinya tuh, suruh buka GeoGebra online-nya. Udah dibuka belum GeoGebra online-nya? Udah. Udah. Nah, tinggal dicoba aja ya. Boleh nyoba titiknya mana aja boleh, nggak ada masalah. Bebas kan, Bu? Bebas. Kita kan berempat nih. Kita presentasinya berempat juga, Bu. Enggak, 1 aja. Udah dicoba, Nak? Ya, Bu. Udah bisa ya? Udah. Bisa presentasi nanti ya? Bu, tapi Ibu yang presentasiin ya, Bu. Siapa? Saya. Ya. Oke. Gimana? Udah bisa menggunakannya? Lebih enak gambar sendiri apa pakai aplikasi? Pakai aplikasi ya, lebih gampang ya. Pakai aplikasi gampang-gampang susah sih.
lebih akurat ya daripada gambar sendiri ya. Nah, Bu nggak belok-belok gitu. Kalau saya gambar kayak gini. Kalau gambar kayak gitu suka belok-belok. Oh, iya Bu. Nah, jadi kegunaan aplikasi itu sebenarnya mempermudah ya, mempermudah pengerjaan. Tapi keterampilan menulisnya tetap harus ada. Nah, ini yang presentasi nanti satu kelompok aja supaya ini kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rizal dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu cara membuat titik di GeoGebra. Jadi kalau ingin membuat titik, tinggal memencet koin. Kalau ingin membuat garis, tinggal memencet line. Dah, sekian presentasi dari saya. Cara bikin garis gimana? Nah, gitu ya. Jadi bikin titik, bikin garis seperti itu, seperti yang dipraktekin oleh kelompok 2. Kira-kira yang lain ada pertanyaan? Tadi kita udah ngerjain LKPD 1, udah ngerjain LKPD 2 gitu ya. Nah, berarti tugas kita sebenarnya sudah selesai, tinggal nanti tes formatif gitu ya. Tampil juga udah ada rewardnya atau poinnya gitu ya. Sebenarnya sintak terakhirnya itu memberikan kesan dan pesan ya untuk pembelajaran hari ini. Yang akan nyampein siapa? Menurut saya pembelajaran kali ini menyenangkan gitu Bu. Kayak misalnya kita bisa berdiskusi sama teman, terus kita kayak ngomong-ngomong itu kan beregu. Yang sebelumnya mungkin anak-anak kayak kita itu kayak kurang sosialis karena kurang bersosial gitu karena online ya. Online. Jadi kayak kalau misalnya kayak gini kan kita ngomong-ngomong juga. Ya walaupun ada basa-basi, ada apa-apa, yang penting kan kita kan ngomong akhirnya. Walaupun temanya matematika tapi ntar juga mempererat gitu Bu. Kalau GeoGebra gimana? Perasaannya pakai GeoGebra? Afla, senang? Lebih enak? Panik. saya kayak panik aja gitu Bu. Kan kita kan kayak belum tahu biasa. GeoGebra, belum terbiasa sama GeoGebra kayak gitu-gitu. Kita lebih terbiasa sama kertas-kertas kayak gitu-gitu Bu. Makanya saya kayak agak kaget GeoGebra gitu. Nah, nanti itu bisa digunakan ya. Jadi nanti kalian kalau untuk pembelajaran selanjutnya itu GeoGebra bisa digunakan. Cara penggunaannya seperti itu, ada tools-toolsnya bisa dipakai seperti itu. Terima kasih ya Aflah ya. Nah, kita akan masuk kesimpulan dulu sebelum kita masuk tes formatif. Coba ada yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Koordinat Cartesius berfungsi menjelaskan posisi atau kedudukan benda-benda yang berada dalam koordinat tertentu. Hubungan dua buah garis ada 3 yaitu 2 garis berpotongan, 2 garis sejajar, dan 2 garis berpotongan tegak lurus. Oke, sip. Kita akan masuk tes formatif. Jadi tes formatif ini sebenarnya isinya sesuai dengan yang kalian pelajari hari ini sebenarnya untuk tes formatif. Jadi tes formatifnya berupa Google Form. Ibu akan kirim di WA group ya. Sebentar. Waktunya 3 menit lagi ya. Nah, kalian bisa pakai aplikasi GeoGebra sebenarnya atau mau bikin, saya mau bikin manual sendiri boleh nggak Bu? Boleh, nggak ada masalah ya. Nah, ini titik A, B, C, dan D. Nah, nanti tinggal dihitung tuh jarak titik A ke sumbu X berapa satuan. Tinggal hitung aja kotaknya. Jarak titik A ke sumbu Y berapa satuan. Seperti ini ya jaraknya ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau untuk sikap, alhamdulillah semuanya mengikuti dengan baik, bahkan sangat baik Sob. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, sekarang kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran ya. Amin. Terima kasih banyak. Karena tadi sudah ditutup, berarti Ibu akhiri dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.